resiliensi atau yang biasa dikenal dengan daya lenting. Ada kira-kira Bapak guru yang tahu apa itu resiliensi? Semua kita itu pasti pernah merasakan yang namanya masalah. Kita dilatih untuk bangkit kembali dari masalah yang kita dapat, sehingga kita dapat masuk di dalam kelas memberikan pembelajaran kepada anak itu bisa segera kembali tanpa membawa perasaan masalah tadi. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Yang bisa diambil dari kegiatan ini menurut saya, jika membangun suatu lingkungan, yang paling penting itu adalah fondasi. Kalau fondasinya kuat, setinggi apapun bangunan dibuat, akan kuat. Tapi setinggi apapun bangunan dibuat, sehebat apapun rancangan di atas, kalau fondasinya tidak kuat, maka suatu waktu pasti akan roboh. Baik, terima kasih untuk Ibu. Beri aplaus untuk Ibu Ana. Baru ada dalam satu kelompok Bapak Ibu yang sempat sombong, jatuh itu mendarat, apakah saling menyalahkan? Ya, pasti saling menyalahkan ya. Tadi di Ibu Ana sudah kasih refleksinya tadi Ibu. Kalau kira-kira kalau dalam kehidupan sehari-hari, apa kira-kira yang sejalan dengan di kehidupan nyata Bapak ini? Ini kita anggapkan ini pondasinya kita, kayak dibilang Ibu Ana tadi, ini pondasi. Tiba-tiba semakin tinggi kita itu semakin besar angin yang meniup. Banyak masalah yang meniup Bapak dan Ibu. Kalau pondasinya tidak kuat, tadi dibilang Ibu Ana pasti akan jatuh kan? Ya, seperti itulah kira-kira yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya tadi dibilang Ibu Ana, kuatkan pondasinya. Jangan sampai kita goyang karena masalah yang datang sini berganti sama kita roboh, down, tidak bisa lagi ajar anak. Ya seperti itu kira-kira refleksi dari aplikasi yang kita mainkan tadi Bapak dan Ibu. Daya penting ya, masalah yang datang itu kita pantulkan kembali, buang dia. Dia adalah kemampuan seorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan itu sangat penting dalam kehidupan kita di sekolah atau di masyarakat ya. Banyak kasus yang sudah terjadi, dia tidak memiliki daya lenting atau resiliensi yang cukup pada dirinya, dia tidak bisa sugesti dirinya, akhirnya dia jadi bunuh diri, depresi, ada yang sampai gantung diri, lompat dari gedung. Banyak kasus yang ini, ada beberapa fakta yang bisa saya tampilkan dari kasus kurangnya daya lenting dalam tubuh seorang siswa. Iya. Ya, baik. Kehidupan kita terkait dengan resiliensi tadi. Ketika Bapak dan Ibu memandang kesuksesan itu sebagai pola pikir tertutup, tentunya Bapak dan Ibu itu tidak punya daya lenting yang cukup. Berpikir sudah tadi dapat masalah langsung bunuh diri. Coba buat bahasa lagi tentang bagaimana sih Bapak dan Ibu menganggap kesuksesan itu sebagai pola pikir terbuka. Kita mau tes dalam diri kita, apakah kita masih pola pikir tertutup atau sudah pola pikir terbuka. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti. Murid melangkah tepat, 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat.
Ya. Betul. Karena mas, saya dapat poin 4 nih. Terus.